Tengenahan teh dibere bangku jadina calik we nya. Teu naonnya. Sakrada tengenahan geuning nu ari kita. Untuk bahasa boleh dah tuh. Amang mana Mang? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngalah salam pakai kampak. Cakep. Balikna ngalah rambutan. Cakep. Ari ngajawab salam pasti kompak ulah kalana rundutan kehead. Asik. Genjlok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wal mujahidin bahirin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita. Ialah nikmat yang paling besar, ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat ini yang insya Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada junjungan kita, ialah habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah kita akan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulah salur atau detik ngalucu. Serius ya, serius. Tapi hari serius itu sok dihirikeun Asik. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Miftahul keluarganya yang insya Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Kepada pengurus Pondok Pesantren Miftahul dari staf atasan sampai bawahan yang insya Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada sahabat seperjuangan kaum PLK. Asik. Anu insya Allah dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, da bahasana boleh. Seri deui. Kayaknya orang main nggak lucu ke dia. Besok ngomong ganteng nang istilah akhir sih kan. Alhamdulillah. Lanjut. Mang, lu naik 2. Nah, kita sekarang menginjak bulan Maulid. Nah, dalam sejarahnya banyak orang-orang yang besar. Agung. Di antara orang-orang yang besar ada seseorang yang besar karena pangkat dan jabatan dan kekuasaannya. Tapi jikalau kekuasaan dan jabatannya selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang besar karena harta benda dan kekayaannya,
Tapi jikalau harta kekayaan, benda itu sudah selesai sampai di situ, selesailah kebesarannya sampai di situ. Jikalau seseorang besar karena dibesar-besarkan, suatu saat akan terjadi pergeseran nilai. Masyarakat mencemoohkannya, selesailah kebesarannya sampai di situ. Duluan. Sekarang ini bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling Rasulullah besar, bukan karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Rasulullah besar bukan harta benda dan kekayaan. Rasulullah besar bukan karena dibesarkan oleh umatnya, tapi Rasulullah besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak orang yang ingin membuatnya kecil, walaupun satu negara ini ingin membuat orang itu kecil, tetap orang itu disebut besar. Karena apa? Karena Allah yang membesarkannya. Jikalau seseorang itu oleh Allah dibuat kecil, walaupun satu dunia ini untuk membuatnya dia kecil, untuk mengangkat membuat jadi dia besar, tetap saja dia akan menjadi seseorang yang kecil. Karena Allah yang menginginkannya seseorang itu kecil. Tidak ada lantunan yang indah dalam kalangan Islam maupun luar Islam yang tidak mengagumi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dalam qasidah burdahnya mengatakan lantunan kata-kata wal jahri fi tarafin wal bahri fi karafin wal dahri fi imamin. Rasulullah kata beliau, tingginya pangkat beliau bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, laksana mudra yang jauh membentang biru, tabah dan ulet dalam laksana masa. Rasulullah adalah harus sebagai contoh kita selaku umatnya. Kenapa? Karena sudah jelas Allah menjelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Harus menjadi contoh kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena beliau juga sama seperti kita, berjuang seperti kita, berjuangnya manusiawi, tidak jauh. Jadi kalau kita mencontoh kepada manusia itu bisa masuk akal, kalau saja kita contoh kepada jin itu tidak masuk akal. Contohnya seperti apa? Jikalau kita seorang pemimpin, Rasulullah juga pemimpin. Jikalau Rasulullah jenderal, Rasulullah adalah pemimpin perang. Jikalau kita seorang pemimpin keluarga, Rasulullah juga mempunyai anak dan istri. Jikalau kita menjadi seorang pedagang, Rasulullah adalah seorang pedagang yang jujur. Jikalau saja kita menjadi seorang penceramah, Rasulullah adalah orang yang mencemarkan agama Islam sampai ke sini, sampai ke menjala. Kalau saja Rasulullah dalam peperangan itu kalah, maka Islam tidak akan sampai ke Cilwa, maka Islam tidak akan sampai ke Indonesia, tidak akan sampai. Itu karena siapa? Karena perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita selaku umatnya, pernahkah kita ingat, pernahkah kita bersalawat kepadanya? Kebanyakan sekarang umat yang lupa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Seharusnya kita selaku umatnya, seharusnya kita
sebelum catatan amal ibadah kita pada hari Kamis disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disetorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengantarkan catatan amal ibadah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini catatan amal fulan bin fulan, silakan dilihat oleh Nabi Muhammad. Jikalau catatan itu baik, tersenyumlah Nabi Muhammad. Tapi jikalau catatan itu kita misalnya seminggu ini melakukan dosa terus dosa, lalu kita catatan amal kita disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Kita yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad. Siapa? Kita yang selalu didoakan. Setiap minggu, setiap hari kita dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yang selalu dirindukannya. Adakah seorang alim, adakah seorang ulama yang mengingatkan kita yang sampai seperti itunya? Suatu hari beliau mengimami sholat subuh berjamaah, tapi beliau mengimami sholat subuh itu gerakannya sangat lambat, jauh seperti biasanya, dan ada bunyi yang tidak tahu asalnya dari mana. Setelah selesainya rampung melaksanakan sholat subuh berjamaah, para sahabat yang besar berputar di hadapan Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Begitulah sahabat kalau berkaitan dengan Rasul, yang ada risau, galau kalau melihat Rasul tidak seperti biasanya. Tapi sebaliknya, ketika melihat Rasulullah tersenyum, wajahnya berseri-seri, para sahabat pun ikut bahagia. Lalu Rasulullah menjawab, tidak, aku tidak sakit. Para sahabat menjawab lagi, kenapa kau melaksanakan sholat subuh tidak seperti biasanya, gerakannya sangat lambat? Rasulullah berdiri, buka bajunya, lalu dia berkata, aku mengikat perutku dengan 3 batu. Lalu para sahabat bertanya lagi, kenapa ya Rasul? Lalu para sahabat, Rasulullah menjawab, perutku belum diisi makan selama 3 hari. Menjerit para sahabat mendengar seperti itu, menjerit sahabat, ya Rasulullah, bidaka umil abi summa nafsi. Balasan sebagai nabi adalah orang tuaku, termasuk diriku. Biarkan aku yang lapar, biarkan aku yang tidak makan. Jangankan engkau, jangankan keluarga engkau, biarkan saja aku yang lapar. Kata Nabi, aku tidak akan melakukan semacam itu. Lalu apa kata Allah ketika aku membuat beban kepada umatku? Kata Rasulullah, seperti itu. Dua bulan sebelum Rasulullah meninggal, sebelum Rasulullah sampai kepada akhir umurnya, beliau di rumahnya tidak pernah ada cahaya, tidak bakalan cahaya lampu, tidak pernah ada api, dan makanan hanya kurma dan air. Itu lakukan selama
seperti bahwasanya makhluknya merasa bahwa dirinya juga miskin seperti Rasulullah. Bukannya beliau orang yang miskin seperti itu, beliau juga orang yang ya seperti kita, seperti biasa. Saya mau tanya, yang di sini punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan? Rasulullah juga sama. Rasulullah punya keinginan, Rasulullah punya cita-cita, Rasulullah punya harapan. Dan harapan Rasulullah adalah tidak ada satupun umatku kecuali masuk surga bersamaku. Tidak ada satupun umatku kecuali masuk surga bersamaku. Itu kata Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada umatnya sampai seperti itunya. Tapi kita selaku umatnya, sudahkah kita membalas budi? Sudahkah kita melakukan sunatnya? Tapi kan tidak. Seharusnya sangat disayangkan kalau saja kita meninggalkan sunnahnya, kalau saja kita tidak melaksanakan ajarannya. Sangat disayangkan. Lalu kata Rasulullah, bersabar, bertawakal dalam duduk, dalam majelisnya kita harus sabar. Dalam menjalankan sholat lima waktunya kita harus sabar. Dalam menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus menjadi orang yang bisa menghormati tetangga kita. Berat, itu berat kata Rasul. Berat. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan kata dari saya.